Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolangdina Sabandi dari kelas 10 TPO 3. Saya akan menjelaskan keutamaan baca Al-Quran dalam hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali keutamaan baca Al-Quran, baik keutamaan membaca ayat Al-Quran secara umum maupun secara khusus. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man ibni Bashir. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Daud seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun rasanya pahit, namun tidak wangi. Selanjutnya orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terkait orang yang fasik tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya pahit. Al-Quran sendiri mengungkapkan, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf 107 ayat 104. Menurut para ulama, tafsir adanya perintah bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja mengundang rahmat, apalagi membacanya. Hadis tentang keutamaan baca Al-Quran yang cukup familiar adalah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud yang menyatakan, setiap huruf yang dibaca akan diberi salah satu kebaikan. Setiap kebaikan dapat menjadi 10 sebagaimana berikut ini. An Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falaha bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalaha la aqulu lam harfa walakin alfi harfu walam harfu wa mim harfu. Artinya, kata Abdullah ibni Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah, keutamaan yang diungkap hadis di atas diperuntukkan kepada orang yang baca di luar sholat walaupun tidak dalam keadaan suci, sementara keutamaan orang yang baca Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat berdiri maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci balasannya 25 kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa melipatkan balasan atas kebaikan hambanya. Dalam hadis lain, keutamaan baca Al-Quran disebutkan Rasulullah SAW, siapa saja yang baca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka dicatat untuknya ketaatan satu malam itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa saja yang baca 100 ayat dalam satu malam, maka tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Riwayat berikutnya mengatakan, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Tak hanya itu, Al-Quran juga memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. An Abi Amamatil Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'al yaumal qiyamah bi sahibi. Artinya Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik membaca pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan tak sempat membacakan zikir yang lain akan diberikan balasan terbaik melebihi balasan mereka yang meminta. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman,
يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن ذكر ومسألة أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على الخلق. Artinya Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tersempat zikir yang lain kepadaku, meminta kepadaku, maka aku akan memberikan balasan yang terbaik. Orang-orang yang meminta, ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Atas dasar ini para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir dengan kalimat-kalimat umum yang tidak terpaku pada waktu dan tempat. Selain keutamaan tadi, masih banyak lagi keutamaan membaca Al-Quran yang disebutkan para ulama. Di antaranya dapat melembutkan dan menerangi hati, memfasihkan lisan, memudahkan urusan dan terkabulnya berbagai permintaan. Tak hanya itu, bila dihadiahkan kepada orang yang meninggal, bacaan Al-Quran juga akan mendatangkan kebaikan tersendiri untuknya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ahmad Ibni Hanbal dan sebagian ulama Syafi'i, sebab dalam pandangan mereka kebaikan membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada ahli kubur akan sampai. Terakhir, kiranya perlu diingatkan bahwa membaca Al-Quran hendaknya dilakukan dengan tartil dan memenuhi adab-adabnya, seperti dalam keadaan berwudu di tempat suci, menghadap kiblat, menghadirkan hati, sertai kekhusyuan, kerendahan hati, penghayatan dan pengagungan terhadap zat pemilik kalam, seakan-akan sedang bertutur dengannya atau sedang dinasihatinya. Saking pentingnya memenuhi tartil dan adab membaca Al-Quran, Ibnu Abbas berkata, satu surat yang aku baca dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Bahkan Ibni Malik juga mengatakan banyak sekali orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran sendiri melaknatnya. Dijelaskan para ulama membaca Al-Quran dilaknat oleh Al-Quran sendiri adalah membaca dengan asal-asalan yang tanpa adab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.